Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Ama Bapak, Tiutia, Kakak Ari, warga masyarakat Kabupaten Flores Timur di mana saja berada. Saya, koordinator host, akan membawakan podcast dengan tema Pilkada Serentak tahun 2024. Depan kita hadir Bapak narasumber, Bapak Agus Salim Namaraga, anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur, sekaligus sebagai koordinator divisi hukum pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat periode tahun 2023-2028. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Flores Timur, apakah ada pekerjaan sambilan yang Bapak jalani selama ini? Ya, terima kasih saudara host Bapak. Saat ini saya menjabat sebagai anggota Bawaslu periode 2023 sampai 2028 yang membidangi divisi HP2H. Selain sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur, saya juga mengisi waktu luang setelah pulang dari kantor. Mungkin saya bertani atau berkebun, mungkin itu kegiatan sehari-hari saya, Pak Lord. Ya, terima kasih Pak Agus. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengawali podcast kita dengan tema Pilkada Serentak 2024 tadi itu. Dan mari kita mengantar dengan sebuah sesi pengantar. Pak Agus, pilkada kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, di mana untuk Kabupaten Flores Timur dilakukan di tengah bencana gunung api Loto laki-laki meletus, Pak. Ya. Selanjutnya bahwa peristiwa seperti itu pernah terjadi tidak di pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya? Mohon Bapak bisa berikan sedikit penjelasan. Terima kasih saudara host. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Pilnas kemarin, Pilnas 2024 kemarin, di bulan Desember tahun 2023 ya, itu juga telah terjadi letusan gunung Lewatobi, tapi tidak sedahsyat yang di tanggal 3 November tahun 2024, di mana bertepatan dengan tahapan kampanye pilkada waktu itu. Itu letusan dahsyatnya di tanggal 3 November 2024. Jadi di 2023 di saat Pilnas juga, itu juga tidak sedahsyat yang di tanggal 3 November 2024. Ya, jadi ketika tanggal 3 November 2024 terjadi letusan padat. Di saat itu ada terjadi kegiatan politik pilkada di tahapan kampanye. Ya, tidak terlibat dengan kampanye. Jadi saya ingin mendapat gambaran dari Bapak tentang situasi bencana saat itu. Dan Bapak waktu itu dia punya akibatnya bagi pemilih itu bagaimana, bagi penyelenggara itu mereka mengambil langkah apa, bagi pemerintah itu apa. Saya minta Bapak bisa memberikan sedikit keterangan di sini. Terkait dengan kejadian di tanggal 3 November 2024 itu, puncaknya tahapan kampanye. Dan kita kembali ke awal dengan meletusnya gunung Lewatobi, itu berdampak pertama terhadap penyebaran pemilih di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ulang Hitam dan Kecamatan Hilepura. Dampak pertama adalah data pemilih kita yang kita harus tata kembali. Yang kedua, bertepatan dengan tahapan kampanye, otomatis kita sebagai penyelenggara, dalam hal ini pengawas, ekstra kerjanya Pak Ros,
istilah kerjanya untuk mengawasi pelaksanaan kampanye yang dilakukan di daerah pengungsian. Yang berikut, dampak dari letusan gunung Merapi juga berpengaruh terhadap pendistribusian logistik maupun di hari H tanggal 27 November bertepatan dengan hari pemungutan suara. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi akibat letusan gunung Merapi Lewotobi itu, maka dia berdampak pada beberapa faktor. Yang pertama terkait pendataan pemilih ya Pak. Ya, Jadi saya ingin mendapat keterangan lebih jelas bahwa di saat terjadi pendataan pemilih itu kira-kira ada hal-hal yang mengganjal ataukah menjadi tantangan untuk halangan bagi lembaga itu ada? Itu apa saja Pak? ya. Bisa ya, Pak. Terhadap pendataan pemilih, kita tahu bersama bahwa banyak penduduk di dua kecamatan ini melakukan pengungsian. Yang pertama, pengungsian yang difasilitasi oleh pemerintah, itu di Desa Konga, Bokang, dan lain-lainnya. Ada juga pemilih yang melakukan pengungsi mandiri, serta pemilih yang keluar dari Kabupaten Flores Timur seperti ke Sika, Kabupaten Sika maupun Kabupaten Lembata. Itu menjadi tantangan terbesar kita. Secara kelembagaan, Bawaslu menyikapi itu dengan bersama teman-teman di Kecamatan Pulangitan, Ilebura, Itehena, dan Demau Pagung waktu itu melakukan pendataan baik di tempat pengungsian maupun pendataan secara mandiri di masing-masing kecamatan. Itu yang Bawaslu lakukan. Sedangkan teman-teman KPU juga melakukan pendataan di posko-posko di Konga, Bokang maupun di yang lain. Ya. Jadi terhadap kendala yang dihadapi, kemudian Bawaslu mengambil langkah dengan melibatkan teman-teman di tingkat bawah dan seluruh panusan yang PKD Pak. Ya, Jadi mungkin ada langkah nyata dari Bawaslu. Bawaslu kan punya jejaring, yaitu bahwa KPU, pemerintah daerah, kepolisian dan unsur lainnya juga menjadi mitra Bawaslu juga. ya. Ya, jadi sejauh itu Bawaslu punya masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada penyelenggara teknis khususnya KPU itu ada tidak Pak untuk mengambil langkah lanjutan? Waktu itu secara kelembagaan, setelah koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, kita meminta untuk teman-teman KPU melakukan pendataan secara langsung face to face dengan pengungsi yang ada di tempat pengungsian, baik itu pengungsi mandiri maupun pengungsi yang ada di posko. Ya, jadi Bawaslu tetap membangun koordinasi dengan mitra-mitra. Jadi untuk pendataan pemilih tidak ada kendala Pak ya, bahwa semua pemilih yang menyebar dimanapun tetap didata Pak ya. Ya. Data untuk diambil keterangan menjadi pemilih peserta pemilu di 2020 atau memberikan suara di setiap TPS. Ya, setiap pemilih yang ada di posko, baik itu secara mandiri maupun di fasilitas pemerintah itu didata, baik oleh teman-teman di KPU maupun teman-teman kita di pengawas kecamatan maupun desa kelurahan. Jadi penyebaran pemilih tadi seperti yang Pak gambarkan bahwa ada yang di ke Kabupaten Sika, ada yang ke Lembata, ada yang ke Kecamatan Citihena dan Kecamatan Demang Panggung. Ya. Dan juga ada beberapa kecamatan yang tidak bisa kita Ya. sebutkan satu persatu ya Pak. Tapi pemilihnya menyebar Pak. Menyebar. Itu di pendataan pemilih. Kemudian di tahapan pendropingan logistik, baik logistik suara maupun cek pemerintah itu ada kendala tidak Pak? Sampai sejauh itu. Saat pendopingan untuk logistik untuk dua kecamatan itu, puji syukur bahwa tidak ada kendala, walaupun logistik dikirim di tanggal 26. Itu tidak ada kendala waktu itu. Teman-teman KPU melakukan secara baik proses pendopingan logistik di dua kecamatan, Ilebura dan Pulangitan.
dari tempat sasaran Pak ya, kami ada setiap Ya, TPS, ada bagi TPS Ya, langsung tidak. kepada tidak TPS ini Pak. ya, tidak ada halangan Tidak ada halangan. saat pendampingan logistik. Ya. Kemudian saya lihat itu Pak di Kecamatan Cicihela, tepatnya ada satu tempat nama rest area. Dan saya itu sering berkerumunan atau tempat berkumpulnya para pengawas pemilu. Saya pernah menyaksikan bahwa ada dari pihak kepolisian, ada dari kejaksaan. Kira itu apa Pak? Apa motifnya hingga yang saya sebutkan tadi itu mereka berkecimpung di tempat itu? Ya. Kita tahu bersama bahwa Bawaslu waktu itu membentuk posko yang namanya posko kawal hak pilih dan posko kampanye masa tenang dan politik. Pada saat itu kita ketahui bahwa banyak bantuan baik itu dari pasangan calon, baik itu gubernur, bupati, menuju ke daerah bencana. Dan secara tugas sebagai pengawas, kita wajib mengawasi apakah bantuan itu diberikan secara sukarela atau ada unsur kampanye di dalam. Selama proses pengawasan di rest area itu, insya Allah kita tidak menemukan kendala, walaupun ada beberapa pihak yang tidak menerima soal kerja-kerja kita di rest area. Itu juga kita bangun komunikasi, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, membangun komunikasi dengan pasangan calon, tim sukses, untuk bisa memahami bahwa walaupun masyarakat di bawah membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita semua sebagai warga negara Indonesia, tapi minimal juga tidak mencederai proses yang sedang berjalan, yaitu tahapan kampanye. Tidak ada unsur kampanye yang dilanggar di dalam. Itu yang kita mau sampaikan ke baik itu pasangan calon maupun tim sukses. Jadi di pedagang pemilih tidak ada halangan yang tidak temukan, semua pemilih terdata. Kemudian di pengawasan kampanye juga tidak ada bentuk pelanggaran yang ditemukan. Kemudian di saat pemberian bantuan kepada masyarakat sebagai akibat dari bencana juga tepat sasaran Pak ya. Tepat sasaran, tidak ada hal-hal yang menyimpang di balik itu. Ya, terkait data pemilih tadi, walaupun ada pendataan dari kita sebagai pengawas maupun teman-teman di KPU, itu juga tidak semua juga didata. Ada yang kesulitan melakukan pendataan karena mengungsinya secara mandiri. Yang agak mudah dilakukan pendataan itu pemilih yang berada di posko. Tapi puji syukur semua proses berjalan baik, walaupun ada kendala di 1-2 tempat. Jadi semuanya berjalan, walaupun ada 1-2 persoalan yang ditemukan tapi tidak juga mencuat sampai ke permukaan, tapi semuanya berjalan dengan normal. Ya. Oke. Terima kasih. Dan terkait data pemilih tadi itu Pak, kira-kira data yang ada di Bapak sebagai lembaga pengawas tentu punya data Pak. Jadi saya mau juga gambaran Pak Agus sebagai bagian sumber kita persiapan ini bisa memberikan kepada kami terkait gambaran penyebaran data pemilih yang ada di 2 kecamatan Ulah Hitam dengan Hilir. Ya. Terkait dengan penyebaran data awal ya, data DPT untuk kecamatan Ulang Hitam itu 11.302 yang
jadi pemilih DPT, daftar pemilih tetap. Ah, di hari H yang menggunakan hak pilih itu Pak Kor, Ya, itu sebanyak 4.349 yang menggunakan hak pilih. Dipresentasikannya 38,47%. Itu partisipasi pemilih di hari H untuk Kecamatan Pulau Bintan. Sedangkan di Kecamatan Ilipura itu jumlah DPT-nya 5.742, yang menggunakan hak pilih itu 3.375, dipresentasikan 58,7%. jadi jumlah DPT dengan yang memberikan suara ini Pak, yang kalau dilihat bahwa memang angka partisipasi pemilih di dua kecamatan ini masih kurang, masih jauh dari harapan, hanya karena peristiwa khususnya Gunung Berapi tadi. Ya, Kira-kira yang Bapak ketahui sampai dengan menurunnya tingkat partisipasi ini, selain karena resultat, kira-kira ada mungkin ada faktor-faktor lain lagi yang menjadi penyebab. ya. Dengan adanya bencana, banyak pemilih ada yang di luar kabupaten, ada yang di Sika, ada di Lembata. Mungkin pada saat 27 November itu Ya. tidak menggunakan hak pilih, itu di luar kabupaten. Sedangkan di dalam kabupaten dan di kecamatan terdekat itu teman-teman KPU mendata ulang serta melakukan relokasi TPS. Betul, Pak. Jadi bahwa ada pemilih yang berdomisili di desa, contoh desa Koma, tapi memberikan suaranya di Hewa. desa Hewa. Jadi informasi itu tidak disampaikan kepada pemilih ya Pak. Informasi disampaikan kepada pemilih, tapi ada juga kendala lain. Transportasi mungkin. Soal transportasi, soal biaya. Walaupun teman-teman di KPU memobilisasi pemilih di hari H, sedangkan untuk pemilih yang ada di Kabupaten Sika itu sesuai rapat koordinasi Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur itu difasilitasi oleh Pemda. Ya. Ya Pak Agus ya, terima kasih banyak ya. Jadi sudah memberikan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilih khususnya ada di dua kecamatan. Ya, jadi yang berikutnya saya mau meminta Bapak Agus untuk memberikan sedikit evaluasi terhadap pengelolaan tahapan yang sudah kita jalankan, dari tahapan pendataan pemilih, tahapan kampanye, tahapan pengundian hitung. Kira untuk dia punya bentuk evaluasi pengelolaan tahapan untuk pemilu akan datang itu seperti apa? Mungkin sebagai batang langkah antisipasi dan persiapannya disiapkan oleh Bapak sebagai pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, tidak pengawas. Terkait harapan kita ke depan ketika ada pemilu atau pemilihan yang terjadi, ketika ada bencana, minimal ada regulasi, aturan yang mengatur. Kita ketahui bersama bahwa di undang-undang pemilu maupun pilkada itu tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait dengan tata kelola pemiluan di daerah bencana. Itu tidak diatur secara detail. Yang kedua terkait dengan mitigasi bencana, itu kita harapkan minimal pemerintah daerah, kecamatan sampai ke tingkat desa sudah punya mitigasi terhadap bencana. Ketika bencana itu hadir, itu pemerintah desa minimal sudah tahu penduduk ini mau diarahkan kemana,
jadi mudah untuk kita data. Nah, pendataannya mudah. Yang berikut terkait dengan penggunaan hak pilih di hari H kemarin di Pilkada 27 November 2024 itu secara kelembagaan Bawaslu meminta kepada teman-teman di KPU kalau bisa diberlakukan TPS khusus di daerah bencana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ya terkait dengan informasi serta koordinasi baik itu dari lembaga penyelenggara, pemerintah daerah, aparat, TNI Polri saling berkoordinasi, aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kita saling berkoordinasi sehingga proses pelaksanaan pemilu kada di daerah bencana bisa berjalan sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Mungkin itu. Terima kasih Pak Agus. Di akhir proses ini saya mau mendapatkan gambaran berupa harapan untuk sesama saudara Tora yang ada di dua kecamatan berdampak, Ulebura dan Ulang Hitam. Pikiran jad apa, bahasa perlu seperti apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka saat berikan bakti dan kesempatan. Terima kasih. Kita berharap bencana ini segera berakhir, dan bencana ini ya mungkin ujian buat kita agar kita lebih sabar dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap bencana yang kita alami. Dan salah satu yang mau saya sampaikan, yakni mari kita sebagai anak Lewotana bersama-sama membangun demokrasi di Tanah Flores Timur. Semoga berjalan dengan aman, damai, sampai dengan periode kepemimpinan ini selesai. Sama Bapak, Tujuh Kakak adikku sekalian, lain kita membangun, kita kembali menjalani kita punya aktivitas rutinitas. Karena dengan sebuah peristiwa itu bahwa tentu ada pemulihan yang akan kita alami bersama. Upaya doa dan ikhtiar kita semoga dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ingat, ada kata pepatah bahwa badai pasti berlalu. Pak Agus, terima kasih banyak atas hadir kita di studio ini, dan mari kita membangun sebuah kekuatan untuk membangun Flores Timur ke depan yang lebih baik. Flores Timur jaya, jaya, jaya.